Kembali terjadi perobohan rumah di Ponorogo dengan alat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Kembali lagi guys, ambyar terjadi lagi dan ini di Ponorogo lagi. Rumah megah senilai 300-an juta rupiah ini guys diratakan dengan eskavator pada hari Kamis 3 Februari 2022. Sering banget ya di Ponorogo itu terjadi perobohan rumah akibat retaknya rumah tangga, dan ini kasusnya juga hampir sama, yaitu karena diduga itu adanya orang ketiga. Rumah ini tuh dibangun di atas tanah milik suami, tapi sebagian besar dana itu dari sang istri karena istrinya itu kesal ya diselingkuhin. Diduga itu karena adanya orang ketiga guys, dan diceraikan oleh suaminya secara sepihak. Akhirnya sang istri ini nggak terima ya dan memilih rumahnya ini diratakan dengan tanah. Dilansir dari Ponorogo Update Berita, sebuah rumah di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dirobohkan dengan ekskavator pada hari Kamis 3 Februari 2022. Perobohan rumah senilai 300 juta itu gegara orang ketiga. Rumah tersebut diketahui milik mantan pasangan suami istri atau Pasutri atas nama Purwanto 35 tahun dan Sudarmi 40 tahun. Mereka bercerai beberapa waktu lalu. Pantauan di lokasi, alat berat sudah mulai berada di lokasi pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Alat berat tersebut mulai merobohkan rumah yang sebelumnya sudah dihancurkan oleh pihak perempuan atau pihak Sudarmi. Sudarmi mengaku sengaja menghancurkan rumah yang telah dibangun bersama mantan suaminya karena adanya orang ketiga. Memang sengaja saya ratakan karena ada orang ketiga, saya kesal saja, ujarnya di lokasi. Dia atau Sudarmi ini tidak mempertimbangkan apapun, alasannya karena harta tidak dibawa mati. Dia pun dengan sukarela menghancurkan rumahnya. Menurutnya, perpisahannya dia dengan mantan suaminya tersebut saat merantau di Jakarta untuk bekerja, sedangkan Purwanto tetap tinggal di Ponorogo. Menurut Sudarmi, rumah tersebut jadi pada tahun 2017 lalu, tetapi tidak pernah ditinggali karena dirinya merantau. Rumah yang berwarna kuning hanya ditinggali waktu Lebaran saja. Dari informasi yang dihimpun oleh Ponorogo Info, pembongkaran rumah Pasutri yang memiliki 2 anak yang masih kecil ini telah dilakukan sejak hari Senin 31 Januari 2022, dan kasus ini berawal dari diceraikannya Sudarmi oleh Purwanto. Lantaran tak terima diceraikan sepihak oleh Purwanto, Sudarmi yang bekerja di Jakarta pun memilih membongkar rumah yang berukuran 6 x 12 meter yang ia bangun susah payah tersebut. Sebenarnya sudah 2 tahunan ini perseteruannya ya sejak Sudarmi diceraikan oleh suaminya. Suaminya kelihatannya punya lagi, dan akhirnya istrinya karena merasa yang bangun memilih untuk membongkar rumah itu, ujar salah satu tetangga yang enggan disebutkan namanya. Sementara itu, Kepala Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Bapak Sunaryo membenarkan hal ini. Ia mengaku pihaknya telah melakukan upaya mediasi kedua belah pihak untuk tidak membongkar rumah itu dan mewariskan kepada 2 anak mereka yang masih duduk di bangku TK dan SD. Namun lantaran sudah menjadi kesepakatan bersama, pembongkaran pun tetap dilanjutkan. Kita sudah mediasi, disaksikan juga oleh Polsek Sukorejo, tapi karena sudah sepakat keduanya tidak bisa lagi dicegah, ya kita bisa apa? Rumah itu tetap dibongkar, besok infonya mau diratakan, ungkapnya. Sayang banget ya teman-teman, rumah sebagus ini dirobohkan, diratakan dengan tanah, padahal rumah ini baru jadi tahun 2017 lalu dan katanya itu juga belum ditinggali karena sang istri itu juga merantau di Jakarta, dan rumah itu hanya ditinggali paling pas Lebaran saja.
Tapi ya udahlah ya, memang rumah mereka mau diapain juga itu hak mereka, walaupun kita melihatnya tuh sangat miris banget ya, yang mau bikin rumah, mau punya rumah itu aja berjuang mati-matian agar bisa membangun rumah. Ini yang rumahnya udah bagus-bagus seperti ini malah dirobohkan. Next, berita yang beberapa hari ini viral, sebuah VT atau video TikTok di mana dengan caption, "Kasihan banget ya majikannya pada makan di atas meja." Sedangkan di situ memperlihatkan ada seorang perempuan yang makan di lantai. VT ini sontak mendapatkan respon dari para netizen ya, dan menyayangkan sikap majikannya dan juga merasa kasihan dan iba dengan seseorang yang makan di lantai tersebut. Banyak netizen yang berkomentar betapa jahatnya si majikan ya, karena sangat merendahkan si pembantu. Ada salah satu netizen berkomentar, "Mending aku keluar daripada makan. Benar-benar kita direndahkan, mentang-mentang jadi babu. Masa iya harus makan kayak gitu di tempat ramai? Kasihan banget cecenya." Walaupun kita pembantu, kalau disuruh makan di lantai kayak gitu masih mending nggak makan. Itu paling buat konten atau editan. Ada juga yang berkomentar, "Ya Allah, kalau pemandangan di depanku ini bukan editan, harus lebih banyak aku bersyukur dengan nasibku di negara orang. Karena majikanku memperlakukanku layaknya anggota keluarganya sendiri, baik di dalam rumah maupun pas dibawa makan di luar rumah." Dan apakah VT ini sebuah editan, sebuah konten saja atau beneran? Jadi si pembuat VT ini memberikan klarifikasi. Banyak orang yang merasa kasihan kepadanya, tapi ternyata ini tuh hanya sebuah konten saja. Pemilik akun TikTok Adinda Salwa ini mengatakan, "Di sini aku ingin klarifikasi masalah VT aku yang sempat viral kemarin ya di medsos manapun. Sebenarnya itu hanya konten saja. Aku tidak bermaksud untuk menyinggung apalagi menjatuhkan pihak manapun. Aku minta maaf jika ada pihak yang merasa tersinggung dan dirugikan. Dan untuk pihak yang tidak tahu kebenarannya, mohon untuk tidak membesar-besarkannya." Inilah gue, biar pengusaha kagak gengsi bikin konten, hanya hiburan, mencari saudara bukan mencari follower. Jadi VT tersebut hanya sekedar konten ya guys, hanya buat hiburan saja. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.